Begitu juga dengan orang murtad, teman-teman sekalian. Orang yang murtad juga sama. Kalau tadinya Islam, lalu dia keluar dari agama, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana rajulun nasraniyan fa aslam." Dulu pernah ada seorang laki-laki Nasrani, lalu dia masuk Islam di zaman Nabi SAW. Wa qara al-Baqarah wa al-Imran. Lalu dia membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di hadapan Nabi SAW. Fa kana yaktubu lin Nabi SAW, dan dia menjadi penulis wahyu orang ini. Fa'ada nasraniyan. Setelah itu dia murtad dari agama Islam. Fakana yakul, dan dia menyebarkan isu, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Tidak tahu kecuali apa yang aku tulis untuk dia. Jadi maksudnya itu semua dusta saja, gitu kan. Maka fa'amatahu Allahu fadafanuh. Pada saat dia selesai mengucapkan kalimat itu, Allah pun mematikan orang ini. Kemudian teman-temannya orang-orang Nasrani menguburkannya. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Dan pada saat besok paginya, bumi mengeluarkannya, tidak diterima oleh bumi. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum. Maka orang-orang Nasrani di situ mengatakan, ini adalah perbuatannya Muhammad dan teman-temannya karena merasa marah kenapa orang ini meninggalkan agamanya. Maka kemudian dikatakan nabashu an sahibina fa'alquh. Maka dia pun atau mereka pun menggali kembali kuburan teman kami ini lalu membuangnya. Fahafaru lahu fa'amaku. Maka mereka pun akhirnya menggali kuburan dan mereka sengaja mendalamkannya supaya sulit untuk dijangkau. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Besok paginya jasadnya orang itu keluar lagi dari kuburan. Faqalu, maka berkata lagi mereka, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Inilah yang Muhammad buat dan teman-temannya. Nabashu an sahibina lamma haraba minhu fa'alqaw. Mereka berusaha untuk menggali dan mengeluarkan jasad teman kami ini pada saat lari dari mereka, maka mereka pun membuangnya. Fahafaru lahu wa a'maku lahu fil ard mastata'u. Kemudian mereka pun akhirnya menggali lebih dalam lagi kuburan tersebut semampu mereka, sangat dalam. Kemudian mereka menguburnya. Fa asbaha waqad lafadhathul ard. Tapi ternyata hari ketiga tetap saja dia keluar atau dikeluarkan oleh bumi. Fa'alimu annahu laisa minan nasi fa'alqaw. Maka akhirnya mereka sadar ternyata itu bukan perlakuan manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka membiarkan jenazah orang yang murtad tadi ini tergeletak di situ. Jadi sebab siksa kubur yang pertama adalah tentang masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus perhatikan baik-baik. Walaupun kita sudah muslim, harus hati-hati. Jangan sampai terlintas dalam hidup kita hal-hal yang membatalkan syahadat kita. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang beliau mengucapkan syahadat tiba-tiba, lalu muridnya tanya, kenapa anda buat itu? Beliau bilang, saya khawatir jangan sampai ada detik-detik hidup saya yang saya lakukan kekufuran, saya tidak sadar lalu saya mati. Maka saya masuklah ke dalam neraka. Makanya kita ada pengulangan syahadat pada saat azan. Sehari kita sholat 5 waktu. Selalu muadzin bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita yang dengar disuruh apa? Ikuti. Kan gitu. Berarti kita 5 kali ulangi syahadat kita sehari dari azan saja. Belum tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud. Kalau kita hitung tasyahud kita itu, sholat wajib, sholat sunnah, banyak sekali. Bisa puluhan kali. Belum tahajudnya, belum duhanya, belum sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat wajib, banyak. Sholat udur, sholat taubat, dan seterusnya. Maka syahadat ini memang sering diulangi. Karena memang dikhawatirkan seseorang bisa kufur. Ya, kita tidak tahu. Dan ini harus hati-hati tentunya teman-teman sekalian. Khusus masalah orang yang murtad, tidak usah dipedulikan. Kalau orang murtad, justru dia harus diberikan peringatan tegas. Kalau dia tidak mau, kalau ada pemerintah Islam, hukumnya dipenggal sebenarnya. Tapi kalau tidak menerapkan hukum Islam, kita serahkan kepada pemerintah kita, gitu kan? Mau dipenjara atau mau dibebaskan, itu urusan mereka, nanti tanggung jawab hari kiamat. Tapi dalam Islam tidak bisa main-main karena menolak kebenaran.